Baik, jadi seperti itu tadi ya, saya ulang. Kalau dia misalnya C-nya itu critical thinking, biasanya yang mengumpulkan data, kemudian dia mendiskusikan sebuah masalah, itu artinya bisa critical thinking. Sedangkan kalau dia itu komunikasi, misalnya berdiskusi antar kelompok satu dengan yang lain, itu diskusi atau komunikasi. Kemudian bisa C yang berikutnya collaboration. Collaboration itu bisa juga masuk di dalam diskusi, bisa juga ya, kolaborasi bisa komunikasi ataupun atau berkelompok, membentuk kelompok, itu adalah bentuk dari collaboration ya. Kemudian yang selanjutnya ada creativity ya, yang terakhir ya. Creativity ya artinya mereka mungkin menjawab pertanyaan dengan jawaban mereka sendiri, mensintesis temuan mereka dengan kelompoknya yang kemudian dijadikan sebuah jawaban, itu bisa jadi dalam creativity. Tinggal nanti dimasukkan di dalam RPP. Is oke, kalian tenang aja. RPP ini kan kalian ibaratnya mendaki gunung dulu ya. Setelah itu kalian turuni lembah kok. Setelah ini mengapa menuruni lembah ya, RPP-nya tinggal 1 lembar. Kalian sudah nggak perlu buat yang susah-susah. Kenapa saya ajarkan yang sulit dulu ya, biar kalian tahu gimana rasanya jadi guru zaman dulu, kemudian gimana sih susahnya sebenarnya guru itu seperti apa ya. Enggak apa-apa lah, belajar dulu yang ibaratnya kalian itu sebelum masak, kalian harus tahu bahan mentahnya dulu, pergi ke pasar ya, seperti itulah gampangannya analoginya. Baik, itu untuk yang 4C. PPK cari di internet ya, banyak ya, nilai-nilai dari PPK ada 18 ya. Salah satunya ada integritas, gotong royong, kemudian dan sebagainya ya. Kemudian yang selanjutnya adalah literasi. Nah, literasi ini bisa kok kalian, kalau seringnya ya di RPP itu, seringnya itu bisa literasi digital, literasi baca tulis, atau literasi sains, itu bisa dimasukkan di dalam RPP kalian. Kalau literasi keuangan dan sebagainya kan agak-agak susah. Kalau kalian baca literasi itu ada 6 kan. Tadi yang tanya siapa? Lydia, iya kan? Lydia? Iya, Pak. Literasi ada 6 kan? Apa aja tuh? Literasi sains, Nah, literasi baca ya tulis, oke. literasi digital, cuma inget 3, Pak. Nah, literasi budaya atau kewarganegaraan, kemudian ada literasi matematis, kemudian ada literasi yang terakhir apa ya tadi aku sebutkan, keuangan. Nah, itu ada juga, ada NAN. Nanti silakan cari di YouTube ya, karena media sekarang kalian kuliah sambil tidur manja pun bisa sebenarnya ya. Oke, ini sudah 18 yang masuk. Oke. Saya mulai atau ada pertanyaan lagi selain sebelum saya mulai? Jam 2 bolehlah kita mulai. Bagaimana menyusun RPP, sudah sampai mana? Kalian 5 loh RPP-nya, bukan cuma RPP loh, itu masih ada LKPD dan sebagainya loh. Dan juga asesmen hari ini. Sebenarnya asesmen kan kemarin sudah ada materi, tinggal eksekusi. Nah, hari ini coba kita lihat eksekusinya mau seperti apa ya. Kita mau lihat juga kalian, semoga sudah. Tapi kemarin aku lihat kalian tugas yang pertemuan berapa ya? Sebelum UTS kalau nggak salah, itu sudah beberapa mencantumkan apa namanya, asesmen. Jadi sudah lumayan lah, sudah mencantumkan asesmennya. Jadi tinggal nanti gimana ya, dipisahkan saja. Nanti kita lihat bagaimana cara memisahkannya dan style pemisahannya mau seperti apa. Atau mungkin bisa kalian buat jadi satu, tapi ya mungkin formatnya PDF ya. Oke. Ada yang mau ditanyain nggak sebelum kita mulai? Pak, ini mau bertanya lagi tentang tugas pertemuan ke-13, Pak. Pertemuan ke-13. Oke, saya buka e-learning saja. Tugas pertemuan 13 ya. Ini mata kuliah apa ini? Perencanaan. Oke, benar. Pertemuan 13. What happened? Tentang micro teaching, Pak. Oke, ya. Itu kan sudah dijelaskan dibuat
video screen kan Pak. Nah itu kita jelaskan materi atau tentang RPP kita Pak dijabarkan. Materi. Tolong diingat ya, ini nanti saya upload lagi di YouTube pertemuan keberapa ini kita ya, 11. Jadi yang akan kalian jelaskan adalah kalian mengajar, paham enggak? Ya, mengejar materi. Nah, nanti RPP-nya kan dikirim dulu di sini kan. Nah, RPP dan linknya nanti dikirim di sini. Nanti saya cek aja. Misalnya gini, misalnya siapa namanya? Lydia ya tanya ya. Lydia ini ngajarnya asam basa ya. Artinya Lydia mengajar asam basa ya. Tapi boleh di rekamnya itu pakai screen layar atau pakai video kamu ngajar, itu pun boleh. Kalau screen layar dia resolusinya biasanya nggak terlalu besar, megabyte-nya nggak terlalu besar. Kalian bisa pakai Facetune, nanti saya upload di sini juga boleh kalau kalian minta, atau kalian minta aja nanti saya kirim linknya ya. Kalian cari di YouTube aja Facetune, video Facetune, download gitu aja. YouTube ada itu. Tinggal download, itu bisa juga untuk screen recorder dari laptop atau komputer, atau Bandicam juga bisa. Nanti terserah dari kalian ya. Oke, paham sampai sini? Iya Pak, paham. Itu mengenai deadline-nya itu benar Pak, tanggal 29. Oh, ini salah ini ya. Oke, saya edit. Saya edit 2 minggu lagi ya, kira-kira ya. 29 ini ya, salah ini ya. Saya perpanjang. Ini karena perkiraan ya kemarin. Tanggal Oke, karena kita kuliah hari Kamis tanggal 10 ya, muka-muka. Oke, tanggal 10 aja ya. Cukuplah. Pak. Iya? Ya, terima kasih Pak. Iya, Pak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah? Ya, sudah Pak. Terima kasih Pak. Oke, baik. Saya share lagi. Baik, kita sebenarnya sudah kemarin belajar mengenai asesmen, ya. Oh ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka dulu, lupa nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung ini masih suasana Idul Fitri ya, sebenarnya suasana Syawal lah, gitu, karena suasana Syawal. Jadi hari ini kita akan melaksanakan halal bihalal secara online dulu, sekitar 5 menit lah halal bihalal online ya. Saya mengucapkan mohon maaf lahir batin, taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, mohon maaf jika ada salah selama ini dengan kalian. Entah di mana jam kuliah mungkin mendadak ya ngabarinya, atau kuliah agak lewat karena memang kalau di kampus itu kegiatan tidak bisa diprediksi kalau online seperti ini ya. Semua dianggap nggak ada kegiatan, padahal sebenarnya tetap ngajar ya. Kadang-kadang seperti itu. Jadi saya mohon maaf mungkin jika ada kekurangan dari saya. Kemudian semoga selama perkuliahan ini, walaupun kita tidak bertatap muka, walaupun kita jauh, ilmunya tetap bisa tersampaikan. Kalaupun ada kurang, itu hal yang wajar dan biasa. Itu proses belajarnya kalian, proses belajar saya juga. Jadi ya semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat, ilmu yang disampaikan juga memberikan manfaat bagi kalian. Ya. Itu dari saya. Silakan, mungkin ada perwakilan yang mau mengucapkan sesuatu. Silakan. Mungkin ada perwakilan dari kelas yang mau mengucapkan. Karena memang kita tidak bisa berjumpa secara langsung, jadi ya Zoom inilah yang bisa menyatukan kita ya. Mungkin Umi kali Pak yang mewakili kelas. Oke, silakan Umi.
minal aidin wal faizin juga Pak. Kami selaku mahasiswa yang tak luput dari salah dan dosa, mohon maaf lahir dan batin, baik kesalahan disengaja maupun tidak disengaja Pak. Jadi di setiap perkuliahan atau apabila kami banyak kekurangan yang baik dari segi sinyal maupun dari segi keseriusan kami atau lain sebagainya, kami mohon maaf Pak. Mungkin itu saja. Terima kasih Bapak. Oke, baik. Terima kasih Umi ya. Baik. Oke, bisa di-on-kan dulu kameranya semuanya. Kita foto dulu bersama. Ya, foto bersama sekaligus ya lebih halal ya. Nggak ada musiknya ya. Ya, ya semoga bulan Juli bisa dibuka kampus. Tapi saya agak pesimis sebenarnya. Tapi ya sudahlah, kita belum tahu juga. Kalian sudah mungkin rindu kampus. Oke, foto bersama. 1, 2, 3. Oke. Oh, kita ulangi. Saya yang belum tadi. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Demi penghematan kuota, silakan bisa dimatikan apa namanya layar videonya. Oke, saya akan langsung bertanya karena materi sebenarnya sudah ada ya asesmennya. Oke, saya tanyanya random aja ini ya. Lydia tadi sudah, berarti nggak usah. Yensi. Ya Pak. Oke, asesmen yang kamu ketahui apa Yensi? Itu ada berapa? Asesmen ya Pak. Ya, asesmen ada berapa? Sambil nge-review yang kemarin. Yang penilaian kayak penilaian sikap itu ya Pak. Benar sih Pak. Penilaian sikap, pengetahuan, sama keterampilan. Keterampilan apa? Keterampilan, sikap, pengetahuan. Oke, kalau keterampilan itu apa? Apa yang dinilai? Coba. Apa Pak? Keterampilan apa yang dinilai? Tidak jelas Pak. Keterampilan apa yang dinilai? Oke, keterampilan. Penilaian keterampilan yang dinilai Nah, itu pertanyaan ada di chat. Ya. Silakan yang lain boleh jawab juga ya. Oke, Rara. Jensi, oke, sudah bagus tadi 3 ya, keterampilan, sikap, dhamma, pengetahuan ya. Oke, sekarang saya acak aja ya, Sharon. Nah, itu ada pertanyaan ya di chat ya. Silakan boleh dijawab, boleh di chat, boleh dijawab langsung, boleh. Ya. Kita introduction 10 menit aja. 10 sampai 15 menit lah sambil ingat-ingat dulu. Oke, Sharon? Dijawab langsung ya, Pak? Boleh. Boleh jawab langsung. Yang lain boleh ngetik. Kalau yang saya tunjuk, jawab ngomong. Kalau yang mau diketik, boleh ketik dulu. Kalau yang lain. Ya, Pak. Ya, oke, silakan. Kalau penilaian sikap itu yang dihitung misalnya gimana sikapnya gitu, Pak ya? Ya, Yang terserah kamu lah. baiknya. Kamu gimana coba?
Kemarin ada loh, kalian sudah Kalau buat penilaian sikap keterampilan itu ada loh yang sudah masuk di RPP, walaupun itu kopas ya, nggak apa-apa lah, kan masih proses juga kalian, masih belajar juga. Ya silakan, Sharon. ya Pak yang ada di RPP itu kayak kerjasamanya di kerja kelompok, kemudian nilai sikapnya ngumpul tugas tepat waktu atau enggak kayak gitu Pak. Terus Oh, itu untuk penilaian ke? sikap Oh, apa tadi? yang ngumpul tugas tepat waktu atau tidak kayak gitu Pak. Oh, ngumpul tugas tepat waktu ya, sikap. Mungkin ada yang lain selain itu, coba. Distri. Distri, woi. Distri? Oke, dia, Lydia, Citra berarti nggak saya tanya. Distri? Oke, nggak ada. Ya, Pak. Nah, apa coba? Contoh lain kalau Sharon tadi mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, kalau kamu apa misalnya nilai sikap itu? Baru masuk, Pak Destri. Ah, sudahlah. Kamu kan senior, masa nggak ngerti keterampilan sikap sama pengetahuan? Nah, itu di chat sudah ada, itu beberapa sudah menyatakan ini teoritisnya. Good. Oke, teoritisnya sudah oke. Nah, Citra ini sudah aplikatif dia. Pengetahuan itu dinilai dari post-test dan pretest, berarti pengetahuan nggak usah saya tanyakan. Ah, dia ini sudah menjelaskan juga, bagus dia. Sikap ini bagaimana? Yang lain teoris ya. Teoritis is oke, yang penting paham. Apa Destri contohnya? Kalau sikap? Destri? Iya, Pak. Apa kalau sikap? Kalau kamu sebagai guru, apa sikap itu yang dinilai misalnya? Oke, Destri, karena tidak menjawab ya. Oke, Pak, ketik aja, Pak. Hah? Nanti Destri ketik aja, Pak. Oh ya sudah. Gini ya, bagaimana sih nilai-nilai itu? Sebenarnya kalau nilai yang tadi saya tanyakan, sikap dulu ya. Sikap. Coba perhatikan. Kalian kan menyusun PPK kan? Ya enggak? Nah, di dalam PPK itu boleh kamu masukkan 18 nilai karakter atau 5. Nah, di situ bisa kalian pakai atau masukkan sebagai rubrik dari penilaian untuk sikap. Ya, misalnya religius. Religius itu indikatornya apa sih? Kalian misalnya religius mendengarkan ketika teman lain berdoa atau berdoa sebelum pembelajaran, nah seperti itu. Itu bisa dibuat sebagai nilai sikap dari religius. Kemudian jujur, misalnya tidak mencontek dan sebagainya. Nah, ini adalah nilai-nilai yang bisa kalian buat. Ya, ini indikator utamanya yang nanti di implikasinya atau di dalamnya nanti bisa kalian buat seperti oke. Nah, misalnya aja sini. Nah, misalnya ini misalnya aja. Nah, misalnya kedisiplinan atau mungkin ketelitian atau katakanlah tadi mau religius ya, mau kalian ganti religius misalnya. Kita ganti aja misalnya ya. Nah, religius ini bernilai 3 ketika apa? Kemudian mau kalian buat misalnya jujur. Nah, itu tergantung disesuaikan dengan RPP kalian yang ada di atasnya ya. Nah, nanti kita kapan ya kita bisa review RPP kalian? Kalian sudah selesai berapa RPP? Saya tanya.
Baru 2, Pak. Baru 2. Ada yang Dua pakai Pak, laptop OTW hari ini? 3. Ada yang bawa Ada, laptop Pak. hari ini? Ada yang pakai laptop hari ini? Laptop, Pak. Hah? Pakai, Pak. Oh, gini. Kalau ada yang pakai laptop, coba dikirimkan RPP-nya ke grup saja. Nanti kita bahas, review. Tapi nanti di akhir aja. Ya, kita akhir bahas ya. Oke. Di sini kan ada penilaian sikap ya. Nah, kalau guru itu biasanya, ini memang ribetnya guru di zaman dahulu sebelum menteri kita ganti ya. Ini ya repotnya seperti ini ya. Jadi ada penilaian. Nah, ini nomor siswa kan nggak perlu kalian tulis, tinggal item penilaian dan sebagainya. Atau kalian buat seperti RPP yang kemarin sudah saya kirim juga nggak apa-apa. Cuma di dalam situ rubrik penilaiannya harus jelas. Ya, religius misalnya melaksanakan membaca doa dan melaksanakan arahan guru misalnya dengan tertib. Kemudian yang kedua, dia bernilai 2 ketika melaksanakan doa tapi kurang serius, misalnya seperti itu. Kemudian melaksanakan doa tetapi masih bercanda dengan teman, misalnya seperti itu. Nah, itu bisa juga kalian tambahkan di sini ya untuk rubrik penilaian ya. Nanti tinggal disesuaikan aja misalnya berapa item 1 misalnya berapa, skor totalnya berapa, nilainya berapa. Nah, nanti bisa kalian buat seperti ini juga bisa, seperti yang kemarin juga bisa ya. Kalau mau minta di-share nanti setelah ini saya sharekan ke grup saja ya, karena e-learning sudah banyak ya. Nanti saya coba sharekan ke grupnya kalian tentang ini ya. Nah, untuk penilaian sikap. Nah, untuk penilaian sikap ini, kalian ada masalah nggak dulu saya tanya? Ada problem nggak? Kira-kira kalau sikap. Kalian kan tinggal ngambil yang 18 tadi kan? Yang 18 di tadi kan? Nah, 18 di sini kan? Nah, bisa kok, kalian nggak harus cari di internet, bisa. Nah, ini bisa juga jadi ide kalian nanti kalau mau ngembangin sebuah apa ya, kok disertasi sih, kalau kalian itu skripsi ya namanya, skripsi misalnya kalian mau ngembangin apa gitu tentang nilai sikap, walaupun sebenarnya jarang itu dikembangkan kan, mungkin dengan nilai karakter sikap yang bisa kalian kembangkan, kalian bisa mencari sebuah ide untuk penelitian yang baru ya, seperti itu bisa untuk dipakai di dalam skripsi. Nah, ini kan ada 18 ya, itu kalian masukkan nilai PPK-nya, kalian sesuaikan, kemudian habis itu di penilaian sikap, nah itu biar nyambung. Ketika dia PPK-nya, katakanlah kalian ngambil ini, religius dan jujur aja, ya di PPK-nya. Tapi di penilaian sikapnya, kalian sampai 5. Religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras. Nah ini berarti nggak make sense. Harus make sense. Harus sesuai ya dalam membuat sebuah perangkat pembelajaran itu. Dari awal sampai akhir itu harus sesuai. Dari perangkatnya sampai asesmennya harus sesuai ya. Seperti itu. Itu untuk apa namanya? Untuk penilaian sikap ya. Ada yang mau tanyakan nggak? Penilaian sikap. Halo? Ada yang mau ditanya? Boleh Pak ke anu ya, ke mana? Tanya di chat, kalau kalian malu-malu ngomong, misalnya kuota juga nggak ada, ya chat aja nggak apa-apa. Boleh langsung. Nah, ini lebih anu ya. Nah, saya tanya aja lah. Oke, bagaimana? Sudah jelas untuk nilai sikap? Nggak ada yang bertanya? Belum ada, Pak. Jelas, Belum Pak. ada ya? Hah? Desi? Desi mau tanya? Enggak, Pak, sudah jelas. Beneran ya, sudah jelas ya. Kalau bingung, awas nanti ya. Oke, nilai sikap selesai.
Lanjut ke nilai ini yang gampang aja lah ya, paling gampang dan umum. Nilai pengetahuan. Nah, nilai pengetahuan kalian kemarin saya sudah ngecek RPP kalian juga, RPP yang ada inilah kisi-kisi soal ya, kisi-kisi soal. Gak usah pakai latihan soal, langsung soal aja nanti kisi-kisi soal. Itu saya sudah ngecek beberapa sudah membuat. Nah, tapi saya yakin masih kopas. Saya optimis itu kopas. Ya karena kadang-kadang di tujuan pembelajarannya apa, indikator soalnya apa, jenjangnya apa, pengetahuannya apa, ini kurang sesuai ya. Nah, di situ nanti kalian buat kisi-kisi soal. Nah, di dalam kisi-kisi soal saya harapkan, kemarin sudah belajar apa? Tentang apa di soal? Ingat nggak? Setelah asesmen. Ayo apa? Soal yang hot itu udah, Pak. Ya, soal HOTS. Oke, saya tanya soal HOTS. Sambil kita nyinggung dikit. Soal HOTS. Oke. Soal HOTS. Ada yang bisa buat contoh? Contoh aja. Atau mungkin kalau pengertian terlalu gampang ya. Contoh aja. Kok direct message ini? Oh, bentar. Oh, chat saya nggak masuk karena direct message ya. Oke. Contoh yang gampang aja. Oke, pelan-pelan. Nah, oke, kita lihat contoh soal HOTS dulu lah. Boleh lah. Kita main-main dulu ke HOTS. Muncul di layar ya? Muncul, Muncul, Pak. Sip. Nah, soal HOTS itu saya nge-review kembali aja. Salah satu syaratnya itu adalah ini ya. Ada dimensi dalam mencipta, mengevaluasi, kemudian juga menganalisis. Itu adalah dimensi berpikir dari atau kognitif dari high order thinking skill ya. Nah, nggak apa. Nanti saya kasih inilah. Sudah saya upload belum ya? Kayaknya sudah tadi. Nah, levelnya kalau kalian ingat kemarin di RPP juga nanti di PPT juga sudah ada. Itu ada level 1 pengetahuan, level 2 itu aplikasi, kemudian level 3 itu penalaran ya. Nah, ini adalah contoh soal HUTS ya. Contoh soal HUTS. Sudah ada jawabannya, ini gampang ini. Oke, sekarang gini pertanyaan saya. Kenapa ini bisa dimasukkan dalam HUTS? Coba sambil ingat yang kemarin. Saya pilih aja lah. Kalau nggak dipilih nanti sampai besok ini jawabnya. Oke, partisipan. Seren udah, Yansi. Umi, coba Umi. Kalau Umi kesulitan dibantu Cindy, ya. Oke. Ini kenapa bisa dikategorikan dalam HOTS? Karena itu apa tuh soal itu tuh perlu analisisnya, Pak. Jadi kita tuh yang mana sih pernyataan yang tepat dari konsentrasi yang di atas itu. Jadi perlu ada analisis di soal itu membutuhkan analisis yang tinggi. Maka dari itu termasuk dari soal HOTS. Analisis yang Begitu tinggi. tadi, Pak. Baik, Cindy mungkin bisa melengkapi. Coba Cindy.
Oke, Cindy. Baik, jika lama kita ke Suci, coba Suci. Suci, kenapa ini bisa dikatakan high order atau mungkin C4 ya, level 3 ya. Nah, itu di bawah sebenarnya udah ada jawabannya. Gimana Cindy? Kok Cindy? Suci. Gimana Suci? Karena termasuk salah satu membandingkan, Pak. Apa? Gimana? Karena termasuk dari salah satunya itu mengkaji atau membandingkan. Mengkaji atau membandingkan apa? Membandingkan apa ya? Ini tadi kan Pak termasuk dari C4 enggak sih Pak? Ya, dia C4 benar, exactly. Dia C4. Nah, di sini C4. Jadi di sini, oke, kita ke jawabannya aja lah ya. Oke, kenapa dia disebut dengan HLTS? Jadi dia ini mengaitkan beberapa hal, ada stimulus di dalamnya. Nah, di sini kan nah, di sini ya. Jadi ini ada data molalitas ya, molalitas dari X dan Y dengan titik didih dan titik beku. Nah, ini molalitas ya. Titik didih dan juga titik beku dinyatakan satu. Nah, ini hasilnya kan berbeda. Ya. Kemudian KB dan KF ini gunanya untuk menemukan derajat ionisasi. Nah, di jawaban sini kelihatan kemungkinan A ini kan salah. Karena derajat ionisasinya nggak mungkin sama. Titik didih dan sebagainya. Oke, ini nggak mungkin terpilih ya. Kemudian elektrolit dan non-elektrolit. Nah, sebenarnya derajat ionisasinya benar nggak sih alfanya ini bisa untuk mencari derajat ionisasinya itu masuk elektrolit atau non-elektrolit. Nah, X dan Y ini bisa jadi D dan E ini bisa jadi pengecoh juga. Tapi sebenarnya yang paling berbeda adalah jumlah partikel yang ada di sini. Ya. Nah, ini juga diajak gimana kita untuk berpikir menemukan dari sifat koligatif kedua larutan. Nah, selanjutnya gini. Kita cari yang contoh lain aja. Kita cari contoh yang lain. Apa aja yang di kimia? Jadi gini ya, harapan saya kayak minimal membuat satu aja soal HLTS. Satu aja, pengen saya sih dua, tapi karena ini masih jauh ya, daringnya agak susah juga, jadi konsultasi dan sebagainya, itu bisa membuat, mohon membuat soal contoh satu aja soal HLTS. Ini misalnya ini ya, saya ini, soal senyawa hidrokarbon. Memiliki sifat kekhasan atom karbon dan diantaranya memiliki isomer dan membentuk rantai karbon lurus maupun bercabang. Rantai karbon ini 3 sifat ya. Isomer dari C5H12. Apa coba C5H12 apa? Ingat nggak? Woi, ayo. Kimia organik. C5H12 apa? Pena Pak. Pentana, Pak. Pentana, ya pentena, pentena, pentuna. Ya, diingat-ingat ya. Ini 3 isomer. Jadi C5H12 itu punya 3 isomer. Setiap isomer punya data yang berbeda. Ini kan kita diajak berpikir ke situ.
punya titik didih yang berbeda antara isomer X, Y, dan Z. Nah, sekarang pertanyaannya adalah dapat diprediksi mana yang paling tinggi. Nah, kira-kira mana yang paling tinggi ya? X, Z, sama Z. Oh, ini ada kejutan nih di titik lebur ini. Datanya agak sedikit berbeda. X, Y, dan Z. Yang paling mudah atau paling panjang itu kan N pentena ya. Sehingga dia ini titik didihnya salah satu yang paling tinggi, N pentena, karena dia panjang. Tapi untuk yang paling mudah dilepas, dia biasanya banyak cabangnya. Nah, kalau dilihat dari situ, sebenarnya kita sudah ada gambaran sih. Yang Y itu pasti dia yang paling tengah. Ya, kemungkinan besar dia yang paling tengah. Ini sebenarnya bukan soal sulit sih. Cuma kita disuruh untuk mikir agak panjang. Nah, opsionalnya sebenarnya udah tinggal A sama E. Karena rantai cabang yang paling panjang kan tinggal dilihat antara rantai cabang paling banyak, bukan paling panjang, sorry. Paling banyak kan 2,2 dimetilpropana. Nah, dan ini 2,2 dimetilpropana. Sekarang tinggal dilihat data mana yang paling mungkin. Nah, di sini yang paling mungkin adalah yang pentena karena dia paling panjang, sehingga dia titik didihnya paling, salah satunya syaratnya ada paling tinggi ya, sebenarnya seperti itu. Nah, pengecohnya yang bagus ini. Y ini kenapa dia titik leburnya kok 160, di sini kok min 130, itu aja. Pengecohnya yang bagus di situ. Tapi sebenarnya udah kelihatan bahwa ketika dia titik didihnya ini berbeda, nah dia yang paling tengah itu pasti yang punya rantai cabang 1. Ini rantai cabangnya 2. Nah, seperti itu. Sebenarnya oke, ini keterangannya ya. Keterangannya dia termasuk dalam level 3 kognitif, memprediksi kira-kira yang mana. Kemudian ini kontekstual. Nah, ini titik didih. Pinter dia buat soal. Ada penipuan di titik lebur tadi, bukan penipuan sih. Kayak semacam tricky. Jadi tricky banget. Kemudian ada menghubungkan beberapa konsep kan, sifat titik didih ya tadi. Titik didihnya berapa? Nah, ini di sini. Set. Nah, kemudian ada menghubungkan panjang rantai karbon. Kalian kan diajak berpikir rantai karbon mana sih kalau yang berdasarkan teoritik. Ya, rantai karbon panjang itu lebih tinggi enggak sih titik didihnya? Kemudian isomer rangka bentuknya kayak apa? Kemudian rumus struktur, tata nama dan sebagainya. Ini jadi ada 5. Nah, kemudian biasanya kan gini, kalau ditanyakan yang berapa titik didih tertinggi atau isomer ya namanya. Ini sebenarnya soalnya gampang. Kalau dia manakah di bawah ini yang memiliki titik didih tertinggi? 2 dimetilpropana, 2 metilbutana, N-petana, nah, atau itu aja sih kalau soalnya non HOTS. Kalau ini udah kita diajak untuk berpikir bener nggak sih bahwa rantai karbon yang panjang itu semakin tinggi titik didihnya. Seperti itu. Nanti saya kirimkan aja, nanti bisa kalian pelajari lagi di apa namanya di dalam pertemuan berikutnya. Tapi sambil pertemuan berikutnya minggu depan mungkin apa ya bentuk kelompok aja. Sambil nanti kalian buat untuk yang pertemuan 13 minggu depan bentuk kelompok tim HOTS gitu aja. Tapi kalian buat HOTS-nya soalnya itu sesuaikan dengan kemampuan dan juga kemampuan kita geser. Kita sesuaikan aja dengan materi yang kalian buat. Jadi ada kesesuaian. Jadi siapa tahu kalian tertarik nanti buat HOTS ya. Kemarin angkatannya Destri, temennya Destri juga ada yang buat HOTS itu ya, si Indah. Kemudian siapa lagi Des yang HOTS kemarin Des? Zahro, Pak. Oh, Zahro ya, proses HOTS. Kalau memang tertarik ke HOTS ya. Nah, itu beberapa memang ya tujuannya saya mancing kalian ini biar nanti kalau kalian dapat bisa untuk belajar HOTS ya.
Oke, baik. Hmm, Untuk soal kognitif atau pengetahuan, adakah yang kalian tanyakan? Yang pasti kalian membuat kisi soal dulu. Habis itu baru dijabarkan soalnya. Nah, ini kan tinggal kopas saja sih sebenarnya. Misal soal nomor 1 apa gitu. Ini bisa kalian masukkan di sini juga, ya. Contohnya kemarin juga sudah dikirim. Di dalam soal kognitif atau aspek pengetahuan, kalian bisa membuat dengan jenis soal IC maupun soal multiple choice. IC itu apa? Jawaban panjang. Multiple choice itu apa? Yang ada ABC-nya ya. Gampangnya kayak gitu. Tinggal nanti terserah kalian mau dibuat multiple choice atau memang dibuat IC. Kalau IC rubriknya lebih susah lagi sebenarnya. Mending multiple choice ya. Minimal buatlah 5 soal aja. 5 atau 10 lebih bagus. Lebih bagus 10. Semakin besar materi dia harusnya lebih besar 10 soal. Tapi kalau materinya sedikit, misalnya materinya itu cuma minyak bumi ya 5 soal aja, nggak usah panjang-panjang. Misal, tapi kalau memang mau 10 ya monggo silakan 10 lebih bagus. Lebih banyak variasi soal. Nah, tapi kalau misalnya materinya asam basa besar, kalian kasih soal 5 ya sayang aja. Ya harusnya bisa 10 materi. Misalnya termokimia, maaf. Termokimia ada banyak kan materinya, misalnya kalian dapat banyak ya sudah buat aja 10. Nah, dari 10 atau 5 itu buatlah satu yang HUTS. Nah, terus bagaimana membuat timnya, Pak? Nah, timnya itu dibagi aja berdasarkan kelompok atau mungkin apa ya, kalian sendiri aja lah yang bagi. Atau kalau memang kalian merasa keberatan dibagi oleh diri kalian sendiri, nanti setelah ini langsung saya bagi ke kelompoknya biar kalian mulai menyusun high order thinking. Satu soal aja ya, nggak usah susah-susah ya. Oke, itu untuk aspek pengetahuan. Adakah yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjut ke yang terakhir? Silakan. Pak, untuk kisi-kisi soal tadi itu langsung dibuat jawaban atau soalnya saja, Pak? Kisi-kisi. Kisi-kisi itu sebaiknya ada jawabannya langsung ya. Sebaiknya. Jadi tidak menyulitkan kamu sebagai pembuat soal. Jadi kalian langsung bisa cross check. Tapi kalaupun misal biar gampang gini, jawabannya itu misalnya dimerahkan atau dihijaukan atau dibirukan ya. Atau jawaban kunci A misalnya gitu di ujung. Nah, itu bisa. Itu lebih enak. Tapi tidak ada aturan baku menyatakan bahwa harus ada kunci jawabannya. Tapi lebih baik kalau saran saya ada jawabannya ya. Oke, gimana? Sudah jelas? Jelas, Pak. Oke, yang lain bagaimana? Ada pertanyaan nggak? Oh, ini ada yang memberikan contoh soal HUTS ya. Oke, siapa ini? Devita ya? Halo Devita. Devita, apakah masih ada di sini? Oh, tidak ada ya Devita ya, mungkin sinyal. Ya, nggak apa-apa. Sambil nanti kalau misalnya ini nggak ke record atau mungkin nggak ketinggalan kuliah, insya Allah saya upload ya. Untuk pertemuan yang hari ini sudah ada uploadan tadi. Silakan cek YouTube. Walaupun ya kalau kuliah ya sebenarnya kalian cuma bisa nge-review ulang ya. Ada bedanya tanya jawab dan mereview ulang itu. Oke, selanjutnya kita melangkah ke yang keterampilan. Kalau nggak ada pertanyaan, diisi soal untuk aspek pengetahuan. Untuk aspek pengetahuan, ya, asesmennya. Nah, ini adalah praktikum atau keterampilan. Keterampilan di sini gini, sebelumnya di awal saya sudah menjelaskan bahwa keterampilan itu nggak hanya praktikum, tapi bisa juga keterampilan misalnya menjelaskan atau mempresentasikan suatu hal. Nah, misalnya kalian RPP kalian nggak ada praktikum, yo jangan ada praktikum, artinya lembar observasi keterampilan. Paham nggak di situ? Paham? Halo? Paham, Kak. Nah, Paham, Pak. itu sering sekali kadang-kadang nggak ada praktikum, tiba-tiba muncul praktikum. Bahkan di skripsi. Saya nemui mahasiswa sering sekali skripsi seperti itu.
Jadi nggak make sense. Kalian buat RPP-nya kayak gini, asesmennya kayak gini, nggak nyambung. Ada yang miss, gitu. Ya, jadi jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi kalau memang nggak ada praktikum, oke, nggak ada praktikum aja lembarnya. Kadang-kadang di RPP-nya ada praktikum, tapi di bawahnya asesmennya nggak ada praktikum. Itu yang lebih sering. Ya, jadi harus make sense dan sesuai. Ya, oke. Nah, untuk aspek keterampilan praktikum, ini si penilai ya. Ini si penilai membuat 7 aspek penilaian. Ya, 7. Nanti tinggal terus nama siswa dan sebagainya. Ini lebih enak lagi dia. Cukup buat 7 indikator, dibuat rubriknya, udah dinilai, terus habis itu nilainya dikonversi. Seperti ini. Ya, nanti kalau oke, saya perlihatkan dulu. Nah, dikonversi nilainya di rata-rata. Skor totalnya berapa dibagi 21. Ini misalnya ya. Misalnya kita tulis saja UMI. Di indikator pertama, dia menyiapkan alat. Oh, dia ternyata tidak menyiapkan. Ya, anggaplah 1. Kemudian dia melaksanakan praktek dan tapi bisa ya, misalnya bagus, kasih 3. Kemudian keselamatan kerja, kebersihan, deskriptif pengamatan, anggap aja kita 2 aja ya. Kita buat aja 2. Berarti berapa? 2 kali 5. 10, 14. Udah, tinggal bagi aja. 14 dibagi 21 berapa? Berarti ini kan? Berapa? 14 bagi 21, coba. 0,6. Hah? 0,66 Pak. 0,66 ya. 6. Oke. Skor totalnya berarti 6. Oh, ini konversinya salah dia berarti. Konversinya harus sorry. 66, sorry. 66 ya tadi ya. Berarti dia termasuk dalam konversi baik. Ya. Dia dikonversikan dalam konversi baik. 66 ya. 66,7 kan? 66,7 kalau ada salah. Ya. 2/3 soalnya dia. Ya, dia dikonversikan baik 14 bagi 27. Nah, itulah. Itu bisa kalian buat seperti itu juga, ya. Nah, nanti ini untuk penilaian praktikum atau misalnya kalian rubah di sini buat lembar observasi keterampilan apa gitu ya. Misalnya keterampilan mempresentasikan. Nah, itu bisa juga kalian rubah. Tinggal kalian rubah di sininya. Tinggal dirubah di sini artinya harus disesuaikan juga dengan kebutuhan dari pelaksanaan RPP. Pelaksanaan itu yang mana? Yang ada tahap pendahuluan, tahap inti, kemudian tahap penutup. Yang tabel-tabel itu ingat nggak? Halo? Halo? Iya Pak. Ya, yang tabel-tabel itu ya. Nah, di tabel-tabel itulah kalau sesuaikan. Oke. Untuk lembar observasi atau lembar keterampilan ada masalah nggak? Saya tanya dulu. Kalau yang ada praktikum tadi penilaiannya jadi kayak mana Pak? Hah? Gimana? Kalau misalkan ada praktikum, jadi penilaian keterampilannya jadi kolomnya kayak mana? Oh, praktikum. Ya tadi yang saya sampaikan tadi, ini praktikum kan? Iya. Coba lihat, Tumi. Ini kan praktikum kan? Nah, praktikum kan seperti ini. Indikatornya apa kalau kita praktikum? Ya kan? Nah, pasti pertama apa? Nyiapin alat dan bahan dulu. Benar nggak sih mereka nih nyiapin alat dan bahannya? Kemudian prakteknya seperti apa? Keselamatan kerjanya seperti apa? Kemudian kebersihan dan kerapian pelaksanaan praktikumnya seperti apa? Kemudian deskripsi pengamatannya seperti apa? Kemudian menafsirkan datanya seperti apa? Dan menarik kesimpulannya seperti apa? Nah, ini adalah untuk praktikum ya. Nanti bisa juga kalian sesuaikan atau dengan contoh yang lama kemarin, saya contoh kirim baru lama kemarin juga bisa. Cuma diganti aja modelnya bahwa
Kalau praktikum ini apa aja sih yang dikerjakan? Bisa di luar ini juga boleh, Pak. Ya, no problem. Ya, silakan nanti disesuaikan saja dengan kebutuhan dari kalian. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi, Umi? Silakan. Tidak ada, Pak. Sudah jelas. Oke, tidak Belum ada. ada. Yang lain, Yancy? Tidak, Pak, mau nanya. Ya, silakan. Pak, Siapa? izin bertanya. Ira. Kak Desi, Pak. Desi, oke, Desi, silakan. Ya, Desi, silakan. Itu kan Pak, di RPP itu kan ada praktikum. Nah, berarti praktikum itu dimasukin di tabel yang langkah-langkah RPP itu Pak ya? Nggak perlu sih sebenarnya. Ya, tapi yang penting gini, ketika kalian tinggal metodenya apa, modelnya apa. Misalnya menemukan data pengamatan dan sebagainya. Nah, di dalam kurung bisa dilakukan dengan praktikum misalnya ya. Nah, itu bisa kalian jelaskan di situ. Atau mungkin biasanya kalian gini. Kalian KD-nya itu sampai mana? KD. Oke, saya lihatkan dulu KD itu apa. Biar lu nggak lupa ya. Nggak keluar ya. Oke, kalian ingat dengan ini nggak? Yang saya garis, yang saya blok. Ingat nggak? Tadi siapa? Desi ya? Desi, ingat nggak yang ini, Desi? Iya Pak, ingat Pak. Ini apa? Kenapa dia ada 4? Kenapa dia ada 3? Kemarin kan sudah kita diskusikan bahwa 4 di depan ini menggambarkan bahwa dia ini ada aspek keterampilan di dalamnya, ya. Nah, keterampilan ini artinya dia karena dia menyatakan menganalisis trayek perubahan pH. Nah, disinilah dia sebenarnya sudah menyatakan bahwa nanti dia harus praktikum. Ya, karena dia harus melakukan percobaan mengidentifikasi sifat asam basa larutan. Sebenarnya di atas ini sudah dia menjawab semua bahwa pertanyaan apakah harus dimasukkan di dalam sini praktikum atau tidaknya ya. Nah, ini malah beda lagi, dia nggak dibuat tabel. Tapi ini yang lama ya. Nah, tapi lebih enak dibuat tabel kalau saran saya, lebih kebaca enak. Ya, dia nggak ada di sini menyatakan apa ya, mengumpulkan data. Nah, ini kan sebenarnya dia sudah menyampaikan bahwa sebenarnya dia itu ada praktikum, mengumpulkan data dan sebagainya. Nah, ini kan. Nah, ini nggak perlu sih sebenarnya kalian tulis dalam kurung praktikum selama di atas ini kalian sudah menyatakan bahwa ada KD yang harus diselesaikan, yaitu KD 4.10 dan 4.10.1 ya. Itu KD 4.10 dan IPK 4.10.1. Nah, tuh, jadi memang kalau 4 ini sudah menyatakan biasanya dia ada praktikum, ada keterampilan yang dianalisis ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan lain enggak? Jadi kalian harus paham dulu RPP-nya ya, pelan-pelan. Karena kemarin kan saya sudah menjelaskan ya, 3 itu artinya pengetahuan, 1, 2 itu kan sikap, tapi biasanya sikap itu nggak pernah ditulis. Yang ditulis itu cukup ini, 3 sama yang 4. Tapi 4 kalau misalnya kalian nggak mau praktikum ya sudah, nggak usah ditulis. Done, ya selesai. Nggak usah ditulis, jadi kalian cuma menyelesaikan yang 3 ini. Tapi kalian juga harus melihat silabusnya dong. Kalau silabusnya ada praktikum ya apa salahnya kan ada praktikumnya, nah, seperti itu. Memang sih lebih simpel, memang nggak ada praktikum. Ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan lain?
Si Desi, monggo silakan. Nggak ada, Pak. Oke, Desi nggak ada. Yang lain ada nggak? Yang lain? Adakah? Halo, halo. Belum ada sepertinya, Pak. Belum ada, Pak. Oke, kalau belum ada, baik, berarti kuliahnya selesai. Karena kita cuma bahas apa implikasi dari teori yang kemarin sudah disampaikan. Ya, sekarang tinggal actionnya kalian. Actionnya kalian membuat dari membuat RPP, assessment ini dari basicnya, dasarnya dari RPP yang kalian buat. Ya, oke. Baik, karena saya tidak akan menimpali tugas karena tugasnya terlalu banyak, ya. Mungkin yang tugas nanti di HUTS itu saja sama yang pertemuan ke-13, 14, 15. Kalian itu siapkan untuk micro teaching. Ya, 14 sama 15 itu kalian Zoom sama saya, nanti saya dibuat kelompok dulu. Ini sudah sebenarnya beberapa sudah saya buatkan sih kelompoknya, sebentar ya. Semoga nggak salah ini. Kelompok Zoom. Sudah ada di e-learning belum ya? Saya cek dulu lah. Pertemuan 14. Oh, masih kosong ya. Oke, nanti saya sudah buat sih kemarin, tapi saya lupa taruh mana. Tentang pembagian kelompoknya. Oh, di mana ya nilai-nilai? Kayaknya ini deh. Ini. Muncul di layar nggak? Belum ya? Excel? Belum, Pak. Belum, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Nah, nanti saya bagi dalam 2 sesi. 2 sesi besar. Ya. 2 sesi besar itu artinya di pertemuan 14 kalian tetap harus mengirim file micro teaching-nya ya di pertemuan 14 dan juga 15. Jadi nanti 2 file. Di pertemuan 14 ini adalah micro teaching yang akan kalian gunakan untuk pertemuan ke-14. Ya, semuanya mengupload. Terserah mau materi apa. Nah, tapi yang ini nama sampai Desi ini dia wajib sesuai dengan yang akan di micro teaching-kan. Ya. Kalau yang lain ini sunnah. Mereka beda nggak apa-apa. Karena dia belum maju micro teaching. Tapi kalian wajib mengirimkan RPP, kemudian bahan ajarnya, LKPD-nya atau handout-nya sama yang terakhir asesmennya. Ya. Nah, nanti di pertemuan 15 yang ini Destri sampai Desi ini dia nggak perlu datang, nggak perlu masuk Zoom ya, tapi tetap wajib mengirimkan untuk pertemuan 15 di mana itu sunahnya mereka yang tidak dibuat maju oleh mereka. RPP, kemudian asesmen dan juga RPP, assessment dan juga bahan ajar ya, handout dan sebagainya. Tapi yang di bawah ini dari mulai IRA sampai dengan hadian Lil Insani wajib untuk mengupload RPP yang dan sebagainya tadi yang dipersiapkan untuk maju. Paham enggak sampai sini? Paham, Pak. Paham ya? Jadi yang ini, pertemuan 14 ini yang wajib benar-benar disiapkan untuk maju adalah sampai Desi. Yang lain ini upload aja,
bukan upload aja sih, tapi tetap upload, tapi bukan RPP yang akan dia pakai untuk maju. Jadi kan kalian buat 5 RPP nih ya, ingat nggak? Ya, Iya, Pak. RPP dan sebagainya itu ya, dan media pembelajaran dan sebagainya. Nah, di 5 ini kalian ambil salah duanya. Ya, menurut kalian materinya yang paling yakin kalian pahami, RPP-nya paling siap, ya, dimasukkan di dalam pertemuan ke-14 dan juga pertemuan ke-15. Tapi nanti di sini ada yang maju micro teaching, ya. Micro teaching ini otomatis akan menentukan bagaimana sih kemampuan dari kalian ngajar. Nah, bagaimana ngajarnya? Ini saya sudah bagi ke dalam 3 jam. Karena kuliah kita itu ada berapa? 200 menit ya. Nah, 200 menit, tapi nggak mungkin 200 menit. Jadi saya bagi dalam 3 jam. Jam pertama itu terdiri atas 4 orang dengan retensi waktu per mahasiswa maksimal itu 10 menit. Karena nanti pasti ada yang sinyalnya hilang dan sebagainya, ya. Kemudian selanjutnya nanti jam kedua nanti bisa masuk lagi. Masuk di linknya itu cuma 1. Tapi kalian masuknya jangan dari awal, nggak perlu dari awal. Yang dari awal itu yang wajib adalah yang jam pertama ini. Kemudian jam kedua itu dimulai sekitar kira-kira 1 jam setelah pelaksanaan micro teaching gelombang pertama. Nah, ini sama, tetap 10 menit juga, ya. Nah, di sini nanti jamnya yang penting. Jamnya mau jam berapa? Nanti kita sepakati dari kalian. Ya, ini untuk micro teaching-nya ya. Sampai di sini jelas nggak? Atau mungkin ada yang bingung? Jelas nggak? Kalau di total ini sekitar, kalau ini 1 jam ya, katakanlah asumsikan 60 menit sampai di sini. Ini sekitar, ya ini kalikan aja yang paling besar, 15 lah ya. 13 kali 15. Oh, 195 menit, masih sisa 5 menit. Tapi saya yakin nggak mungkin 15 menit. Jadi kalian, saya berikan waktu 10 menit. Ya, itu. Jadi kalian kira-kira aja masuk. Misalnya saya mulai ini ujiannya jam 8. Katakanlah jam 8. Nah, gelombang kedua ini bisa masuk di sini jam 9. Dan gelombang ketiga bisa masuk sekitar jam 10. Nah, seperti itu. Jadi kalian nggak perlu lama-lama di Zoom itu habisin waktu, nggak perlu. Jadi cukup saya saja yang sebagai host yang menghabiskan waktunya kalian. Waktu di dalam micro teaching tersebut ya. Nanti begitu juga yang ini sama. Misalnya gelombang pertama ya kita mulai jam 8 lah ya. Nanti selanjutnya jam 9. Nah, yang jam 10. Yang lain kemana, Pak? Ya karena dia kan sudah maju, off aja mereka, nggak usah ikut. Ya. Di pertemuan 14 kan Ira udah nggak ikut, tapi di pertemuan 15 dia harus ikut, harus datang. Ya. Kalau mau misal geser, kalian harus konfirmasi dulu di grup. Misalnya Gensi nggak bisa di pertemuan ke-14 karena dia misalnya sakit. Pak, saya bisa ke di pertemuan 15 tukeran misalnya sama Trimutiara. Oke, nanti dikabari aja, saya tukerkan. Ya, yang penting mengabari. Yang penting kalian micro teaching sama melampirkan RPP-nya dikirim dengan benar ya. Itu saja. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Halo? Ada yang mau ditanyakan? Oke, saya screenshot aja lah kalau mau khawatir. Jadi fokusnya tuh ke yang micro teaching itu video, Pak ya? Kalian Zoom. Kalau micro teaching ini Zoom. Jadi kalian bukan video. Pertemuan 13 yang video. Ya? Paham? Jadi kalian Zoom nanti sama saya langsung. Kalian ngajar. Langsung Zoom. Berarti Pak 2 kali micro teaching. Yang pertama buat video, yang kedua Zoom Pak. Ya, 2 kali micro teaching. Cuma yang pertama kan buat videonya
Saya langsung review ya, kalian kirimkan linknya aja ya. Saya langsung review kasih nilai. Kalian kirimkan linknya beserta RPP-nya kalian. Ya, RPP-nya kalian. Terserah itu mau boleh sama dengan RPP yang pertemuan ke-14 15 nggak apa-apa. Kalau memang mau sama. Tapi salah satu aja. Jangan sampai dua-dua, misal pertemuan 14 RPP-nya asam basa, 15 asam basa lagi, 13 asam basa, jangan sampai seperti itu. Minimal ya kalau pertemuan 14 itu asam basa, yang 15 termokimia, misalnya seperti itu. Nah, pertemuan 13 saya mau bahas termokimia aja, Pak. Saya yakin bisa, misalnya seperti itu. Nah, itu boleh juga. Silakan. Ya. Nah. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Pak, kalau micro teaching-nya itu materinya boleh sama dengan pertemuan 13 itu boleh apa tidak, Pak? Micro teaching untuk pertemuan berapa? Micro teaching yang ke pertemuan 14. 14 misalnya sama dengan yang kalau sama 13. dia enak ya, beda aja lah, beda aja. Dibuat beda aja lah. Ya udahlah, tiga-tiganya beda aja. Nggak apa-apa. Tapi nanti yang 13 nggak perlu terlalu sebagus yang pertemuan 14 sama 15. Kalau dia sama, nanti jangan-jangan kalian buatnya sama. PPT-nya sama, ini sama, cara jelasinnya juga sama. Jadi ginilah, oke lah 13 kita bedakan. 13 itu RPP mentahnya kalian aja. RPP yang tidak terlalu bagusnya kalian, nggak apa-apa. 14, 15 harus sudah cukup bagus. Cukup bagus dulu aja nggak apa-apa. Ya. 14, 15. 13 masih ya semoga lebih bagus dari RPP sebelumnya untuk pertemuan 13 ya. Ya itu silakan nanti dikirim di e-learning. Kemudian kalian lampirkan linknya itu di bawah lembar itu. Jadi saya tinggal klik. Nah, misalnya di tanda tangan kan biasanya di RPP itu kan ada tanda tangan. Nah, linknya itu di situ. Kalau memang tidak, kalian buatlah YouTube kelas ya. YouTube kelas, di YouTube kelas tersebut kalian upload semuanya di situ, blek. Jadi saya tinggal ngecek. Namanya siapa? Nah, misalnya namanya Nadia Eka. Oke, saya cek Nadia Eka. RPP-nya apa sih? Saya cek, cross check. Oh, RPP-nya oke. Sudah sesuai dengan yang diajarkan, maka oke, selesai. Kemudian Lydia, RPP-nya misalnya asam basa, RPP-nya ternyata videonya asam basa, RPP-nya ternyata termo, karena berbeda ya sudah, berarti di situ dia ada kesalahan dalam pengiriman berkas. Enaknya sih kalian buat grup YouTube sih. Jadi grup YouTube atau YouTube kelas ya sudah diupload di situ, nanti kirimkan linknya satu persatu gitu aja. Ngirim screen saver saya pikir nggak terlalu susah. Pakai handphone pun bisa kok kalian jelasinnya. Cuma kalau handphone kadang-kadang takutnya error ketika kalian geser dan sebagainya. Memang lebih enak di laptop kalau saran saya. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Ini Pak, yang dikirimnya itu RPP tok kan enggak pakai apa tuh? Assessment sama yang lainnya. Kalau yang pertemuan 14 15 wajib ada semua. Kalau yang 13 silakan cuma RPP, nggak apa-apa. Paham? Halo? Pak. Paham, Pak. Iya ya, paham ya. 13 oke. Makanya karena saya bilang 13 oke lah, masih proses juga. Yang penting udah mulai kelihatan bagusnya. 14 15 itu sudah benar-benar ada asesmennya juga. Ya. Oke. Siap? Siap, Pak. Ya, Iya, oke. Pak. Masih ada banyak waktu kok ini. Ya, sekitar 3 minggu lagi sih sebenarnya. Sebenarnya 3 minggu lagi sudah harus ujian. Nah, gini ya, mungkin ini kemungkinan ya. Micro teaching ini saya lihat aja juga posisi kalian yang jam kosong. Mungkin ya, nanti kalian, tapi misal hari apa? Misal hari Kamis jam kosongnya. Kalian kosongnya hari apa aja kalau kelas ini?
Kosongnya hari apa aja. Jadi itu bisa di selani itu apa ya? Selakan itu apa ya? Bahasa Indonesianya apa ya? Menyela itu apa sih? Bahasa Indonesianya? Misalnya gini, hari Jumat ternyata saya nggak ada kuliah Pak jam 8 sama 9 kelompok ini atau apa gelombang ini. Bisa kalian ujian di jam seperti itu. Langsung. RPP nyusul nggak apa-apa. Saya kan buat catatan dulu. Misalnya kalian maju micro teaching itu. Saya biasanya buat catatan dulu ini gimana micro teachingnya. Saya ada lembar penilaiannya sendiri. Jadi nggak apa-apa micro teaching dulu. Nanti RPP-nya belakangan nggak apa-apa. Yang penting sesuai dengan micro teaching-nya itu. Nggak apa-apa. Misalnya, Pak, saya lagi nggak sibuk sama teman-teman di jam 8 sampai 9. Oke, micro teaching 4 orang. Oke, saya buatkan Zoom-nya. Nah, ready. Misalnya saya bisa, kalian bisa, oke. Kalian bisa langsung mengabari di situ. Lewat grup saja, tapi. Jadi nggak harus nunggu temannya. Misalnya kalian ready micro teaching ya. Ini kan tinggal 3 minggu kuliahnya. Saya ready-nya hari ini. Nah, kemudian juga jadwal kita kan kadang-kadang ada yang ujian dan sebagainya kan ujian monokosah. Kemudian banyak ya jawab ujian dosennya. Jadi misalnya kalian grupnya yang tadi sudah saya bagi meminta di jam 9.10 pada hari Jumat misalnya. Ya oke, siap. Saya siap, ready. Ya, saya mengikuti aja. Yang penting kalian ngabari, saya buatkan Zoom-nya, kalian siap untuk langsung micro teaching. Ya, itu lebih baik. Lalu jarak tanggalnya tanggal berapa Pak? Kira-kira kan pasti kalian bertanya. Jarak tanggalnya bisa dimulai pada bulan Juni awal. Silakan kalau kalian ready RPP-nya, kalian ujian duluan boleh. Kalian sudah nggak mikir UAS lagi nanti. UASnya kan soalnya kan tinggal kalian buat RPP 5 itu selesai, done. Nggak ada masalah. UASnya sudah saya sampaikan kan dari awal project, dari awal kita membuat ini. Ya UASnya seperti itu dari semester 1, RPP semester 1 dan sebagainya. RPP semester 2 pada kelas 10, RPP untuk semester 1 dan 2 kelas 11 dan RPP untuk kelas 3 pada semester 1. RPP dan pelengkap-pelengkapnya itu ya semuanya ya. Nah, itu. Di situ sudah harus kalian siapkan ya. Itu UASnya sudah saya sampaikan soalnya seperti itu. Kalau perlu diupload soalnya saya upload juga nggak apa-apa. Ini pertemuan berapa sih kita? Pertemuan 11 kan. Nah, itu. Besok lah pertemuan 12 lah. Minggu depan insya Allah saya upload. Oke, ada pertanyaan? Halo? Pak, Iya. ini Pak absen di e-learning-nya itu Bapak bukanya yang di pertemuan 12. Ini kan pertemuan 11, Pak. Mungkin Bapak. Sebentar. Saya cek. Oke. Iya, Pak. Oh iya, belum saya buat. Oke, saya buatkan. Ada lagi yang mau ditanyakan enggak? Yang pertemuan 12 saya delete. Ada yang mau ditanyakan lagi enggak? Tidak ada, Pak. Yakin ya, enggak ada ya? Yansi Pak. Ya, silakan. Jadi Pak yang kata Bapak tadi RPP-nya boleh belakangan. Jadi pas micro teaching belum ada RPP, enggak apa-apa gitu Pak. Boleh. Enggak ada RPP dulu enggak apa-apa. Tapi harus ngabari saya dulu ya, sehari sebelumnya ya. Saya buatkan dulu rubriknya. Soalnya saya ada rubrik online buat sendiri. Oh, pertemuan ke-12 saya delete ya. Iya, Pak. Yo, nanti nggak apa-apa. Yang penting kalau kalian ready, misalnya buat nggak bisa dihapus ya. Oh.
Oke, silakan absen pertemuan 11 ya, sudah saya buat baru. Yensi tadi gimana? Sudah terjawab atau mau ditanya lagi? Sudah Pak, terima kasih Pak. Ya, tapi yang penting ngabari dulu ya, tolong ya, dikabari. Jadi saya punya persiapan. Jadi tanya dulu Pak, kira-kira jam segini kosong nggak Pak? Ya kalau kosong saya bilang oke. Nah, karena kadang-kadang ada ujian Semhas, biasanya habis Lebaran ini banyak ujian biasanya. Ngejar biar nggak bayar. Karena kan akhir semester ini kan mau dikejar kan. Oke. Terima kasih. Sekian dari saya. Saya kira cukup banyak kita berdiskusi ya. Kuliah hari ini lebih banyak diskusi. Saya ucapkan